Pernah kebayang nggak gimana jadinya kalau seluruh sejarah awal sebuah negara besar seperti Prancis itu cuma kita ketahui dari tulisan satu orang saja? Nah, hari ini kita bakal kenalan sama orang itu, Santo Gregorius dari Tours. Coba deh direnungin sebentar. Seluruh pengetahuan kita soal lahirnya sebuah bangsa itu bergantung pada tulisan satu orang. Bukan dari arsip yang seabrek-abrek atau puluhan sejarawan, tapi cuma dari satu pena. Ya kurang lebih begitulah situasi kita waktu belajar sejarah awal Prancis. Dan orang itu ya ini dia, Gregorius dari Tours. Seorang uskup, seorang penulis, dan tanpa dia sadari, dia jadi arsitek ingatan kolektif sebuah bangsa. Oke, yuk kita selami lebih dalam kisah luar biasanya. Kita masuk ke bagian pertama, penjaga sejarah bangsa Franka. Jadi, peran Gregorius ini jauh lebih besar dari sekedar pencatat peristiwa loh. Dia itu kayak penjaga gerbang waktu yang mastiin kisah-kisah dari zamannya yang penuh gejolak itu nggak hilang begitu saja. Nah, yang menarik banget itu arti namanya sendiri. Gregoros dalam bahasa Yunani itu artinya yang waspada. Dan seperti yang bakal kita lihat nanti, dia benar-benar hidup sesuai dengan namanya. Dia mengamati, mencatat, dan menjaga kebenaran di tengah-tengah kekacauan. Coba bayangkan Eropa di abad ke-6. Puing-puing kekaisaran Romawi masih terasa di mana-mana, sementara kerajaan-kerajaan baru lahir dari konflik dan kekerasan. Nah, di tengah pusaran inilah Gregorius hidup. Dia jadi saksi mata lahirnya bangsa Franka, yang jadi cikal bakal negara Prancis yang kita kenal sekarang. Bagian 2. Uskup dan penulis Babat. Jadi, siapa sih Gregorius ini sebenarnya? Dia punya dua peran penting yang saling melengkapi. Pemimpin rohani sekaligus seorang penulis babat atau kronik. Dia lahir dengan nama Georgius Florentius dari keluarga yang cukup terpandang. Nah, titik baliknya datang di tahun 573 waktu dia diangkat jadi uskup Tours. Dari sinilah, di sela-sela kesibukan yang ngurusin umat, dia mulai menulis karya-karya hebat yang abadi sampai sekarang. Mulai dari sejarah, riwayat orang suci, sampai panduan astronomi. Tapi jangan bayangin dia kayak sejarawan modern yang kaku dan formal ya. Gregorius itu bukan tipe penulis yang cuma fokus sama tanggal dan fakta-fakta kering. Justru sebaliknya, dia itu pencerita yang ulung. Dia bikin sejarah jadi hidup dengan fokus ke drama manusianya, ke karakter-karakternya, pakai gaya bahasa yang sederhana tapi wah hidup banget. Oke, kita masuk ke bagian 3, karya agung Gregorius. Dari semua yang pernah dia tulis, ada satu mahakarya yang jadi warisan terbesarnya. Karyanya ini judulnya Historia Francorum atau Sejarah Bangsa Franka. Ditulis dalam 10 buku dan cakupannya ambisius banget. Dia mulai dari kisah penciptaan dunia, lanjut ke sejarah awal bangsa Franka, dan puncaknya ada di 6 buku terakhir. Isinya catatan langsung dari peristiwa-peristiwa yang dia saksikan sendiri selama jadi uskup. Dan ini dia poin kuncinya. Tanpa tulisan Gregorius, seluruh era dinasti pertama Prancis yang kita kenal sebagai zaman Meroving itu bakal jadi halaman kosong dalam buku sejarah. Serius, hampir semua yang kita tahu tentang periode ini datangnya dari buku dia. Luar biasa kan? Lewat tulisannya, tokoh-tokoh legendaris kayak Raja Clovis yang terkenal itu atau Ratu Fredegonde yang licik jadi terasa nyata. Dia nggak gambarin mereka kayak patung pahlawan, tapi sebagai manusia biasa dengan segala ambisi, kelemahan, dan juga kekuatan mereka. Bagian 4. Pesan abadi Sang Santo. Pertanyaannya sekarang, apa sih yang bisa kita pelajari dari seorang uskup abad ke-6? Ternyata banyak banget, dan pesannya masih relevan sampai hari ini. Soalnya kisah hidupnya ini bukan cuma cerita masa lalu. Dari dedikasinya kita bisa ambil paling nggak 3 pelajaran penting buat kehidupan kita sekarang. Jadi 3 pesan utamanya adalah, yang pertama, pentingnya untuk hidup waspada dan selalu menjaga kebenaran. Kedua, nilai dari sebuah pelayanan yang tekun dan penuh tanggung jawab. Dan yang ketiga, pengingat bahwa warisan sejati itu lahir dari karya yang tulus. Coba kita bedah yang pertama. Ini nyambung lagi ke arti namanya tadi, Gregoros yang waspada. Gregorius nunjukin ke kita kalau waspada itu artinya kita harus jernih dalam melihat apa yang terjadi di sekitar kita dan punya integritas buat mencatat apa yang kita lihat dengan jujur. Pesan kedua itu tentang melayani. Buat Gregorius, nggak ada tuh pemisahan antara tugasnya sebagai uskup dan hobinya menulis. Dua-duanya adalah bentuk pelayanan. Dia membuktikan kalau apapun panggilan hidup kita,
Kalau kita kerjakan dengan setia dan tekun, itu bisa jadi karya yang luar biasa nilainya. Dan ini membawa kita ke pesan terakhir yang paling kuat yang bisa kita rangkum dalam satu angka, 1. Cuma butuh satu orang yang bekerja dengan tulus untuk melayani dan mencatat kebenaran. Dan satu orang itu, Gregorius, berhasil menjaga sejarah sebuah bangsa untuk ribuan tahun ke depan. Jadi sebagai penutup, mari kita sama-sama renungkan pertanyaan ini. Kita mungkin bukan sejarawan atau uskup, tapi kita semua kan pasti lagi mengerjakan sesuatu. Entah itu di pekerjaan kita, di keluarga, atau di komunitas. Nah, karya tulus apa yang sedang Anda bangun hari ini yang mungkin tanpa Anda sadari bakal jadi warisan berharga buat generasi yang akan datang?